Halo, selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal fokus membedah gimana raksasa logistik PSA Internasional menghadapi tantangan luar biasa besar, menghijaukan rantai pasok global. Kita nggak bakal cuma bahas teori kosong ya, kita akan langsung bedah data dan laporan dari sumber utamanya buat melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan. Yuk, kita mulai. Coba pikirin deh, pernah nggak kepikiran gimana barang-barang yang kita pakai tiap hari bisa sampai dengan selamat di depan rumah? Rantai pasok global ini ibarat urat nadi dunia modern yang nggak kelihatan. Mulai dari handphone yang lagi Anda pegang sampai baju yang Anda pakai, semuanya bergantung pada sistem ini. Sayangnya, pergerakan barang yang masif ini meninggalkan jejak karbon yang benar-benar raksasa. Nah, disinilah PSI International mengambil peran penting. Biar kebayang skalanya, kita lagi ngomongin angka yang super masif. PSA itu nggak cuma mindahin 1 atau 2 kotak kayu, mereka memindahkan 91,5 juta kontainer setiap tahunnya. Yap, lebih dari 90 juta. Dan itu beroperasi di 26 negara dengan puluhan terminal laut, kereta api maupun darat. Bisa dibayangin kan seberapa besar energi buat menjalankan mesin raksasa ini setiap hari? Makanya mengubah sistem sebesar ini jadi ramah lingkungan itu ibarat mengerjakan puzzle raksasa. Susah, tapi bukan berarti mustahil. Nah, untuk memahami itu semua, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan melihat secara cepat soal tantangan rantai pasok, lalu masuk ke 3 prioritas utama mereka, yaitu aksi iklim, transformasi rantai pasok, dan tenaga kerja siap masa depan. Terus kita tutup dengan melihat bagaimana mereka menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, serta bersama menciptakan masa depan berkelanjutan. Oke, buat memecahkan masalah yang super kompleks ini, solusi dari PSA dibangun di atas 3 pilar atau prioritas strategis inti tadi. Ketiganya ini saling nyambung satu sama lain loh. Kita bakal kupas langkah demi langkah biar kelihatan jelas gimana kebijakan tingkat tinggi ini benar-benar dieksekusi di lapangan. Kita masuk ke prioritas pertama, aksi iklim. Fokusnya adalah dekarbonisasi agresif di seluruh operasi global. Dan yang bikin saya takjub di bagian ini, PSA nggak cuma mengumbar janji manis. Target emisi nol bersih mereka di tahun 2050 benar-benar didukung sama aksi dan data nyata yang bisa diukur hari ini. Coba lihat ini, di tahun 2021 aja mereka sukses memangkas 27.500 ton emisi karbon. Gimana caranya? Sebenarnya cukup simpel tapi dampaknya luar biasa. Mereka langsung mengubah beberapa unit bisnis buat murni pakai listrik hijau yang terbarukan. Mengurangi angka sebesar itu di tengah operasional yang lagi super sibuk, wow, itu pencapaian yang fantastis. Tapi pastinya mengurangi emisi butuh yang namanya teknologi baru. Dan mereka beneran serius soal pendanaan. PSA sudah mengucurkan 53 juta dolar Singapura khusus buat riset dan pengembangan. Uang ini dipakai buat membangun proyek-proyek inovatif kayak smart grid atau jaringan pintar dan berbagai teknologi canggih buat menekan konsumsi energi mereka. Nah, hasil investasinya udah mulai kelihatan. Kalau Anda perhatikan crane atau derek raksasa di pelabuhan yang namanya RTG, saat ini hampir 50% dari armada RTG mereka udah dielektrifikasi atau diubah jadi mesin hibrida. Dengan separuh armada yang beroperasi jauh lebih bersih ini, mereka benar-benar ada di jalur cepat buat capai target 90% elektrifikasi di tahun 2030. Tapi, ya jujur aja, perjalanan ini nggak selalu mulus. Petinggi mereka juga sangat sadar soal hambatan ini. Kayak yang dibilang sama grup CEO mereka, Tan Chong Meng, rintangan terbesar saat ini tuh soal ketersediaan dan seberapa bisa bahan bakar hijau itu diproduksi secara massal. Teknologinya memang ada, tapi untuk memenuhi kebutuhan seluruh industri maritim global, nah itu tantangan lintas sektor yang sesungguhnya. Jadi, buat mengakali masalah energi tadi, PSA bikin terobosan super pinter di tuas Megaport Singapura. Tahu baterai litium bekas dari kendaraan otomatis mereka? Daripada dibuang, baterai-baterai itu didaur ulang jadi sistem penyimpangan energi baterai atau BSS. Bank energi raksasa ini menyimpan energi terbarukan dan akan menstabilkan listrik pas lagi jam-jam sibuk. Benar-benar solusi brilian dari ekonomi sirkular. Nggak ada yang terbuang. Lanjut ke prioritas kedua, transformasi rantai pasok. Membangun ketangkasan, ketahanan, dan keberlanjutan. Kalau tadi kita ngomongin soal pelabuhannya, sekarang kita bahas gimana mereka melebarkan sayap untuk mentransformasi rantai pasok jauh sampai keluar area dok kapal. Salah satu langkah game changer yang mereka lakukan adalah mengakuisisi BDP International, sebuah perusahaan penyedia logistik global. Dengan langkah ini, jangkauan PSA jadi melesat tajam.
Mereka sekarang bukan cuma sekedar titik transit, tapi bisa ngasih solusi logistik ujung ke ujung yang terintegrasi dan ramah lingkungan langsung ke para importir dan pengirim barang. Dan tentunya, rantai pasok masa depan itu nyawanya ada di data. PCA investasi besar-besaran di inovasi digital, mulai dari platform Kalista buat melacak jejak karbon, sampai alat pintar kayak Opte Arrive yang memastikan kapal datang tepat waktu. Jadi, nggak ada lagi ceritanya kapal buang-buang bahan bakar cuma buat nunggu antrian bersandar. Lewat pertukaran data yang mulus ini, pengiriman global jadi jauh lebih efisien dan bebas tumpukan kertas. Bahkan, ambisi mereka melangkah lebih jauh lagi. Mereka lagi mengembangkan apa yang disebut koridor hijau PSA untuk mengganti rute maritim tradisional. Coba bayangkan sebuah rute perdagangan di mana pelabuhan-pelabuhan di ujungnya sudah dilengkapi bahan bakar rendah karbon, dermaga yang beroperasi murni dengan energi hijau, dan sistem yang serba berkelanjutan. Ini secara harfiah merancang ulang cara dunia berdagang. Sekarang kita masuk ke prioritas ketiga, tenaga kerja siap masa depan. Secanggih apapun teknologinya, nggak bakal jalan tanpa manusia hebat di baliknya kan? Buat menjalankan transisi raksasa ini, sangat penting memastikan ke-42.000 karyawan mereka di seluruh dunia tetap selaras, penuh energi, dan kemampuannya terus ditingkatkan. Dan inilah buktinya. Di tengah stres dan kacaunya dunia logistik gara-gara krisis rantai pasok era pandemi kemarin, tingkat kepuasan karyawan mereka malah menyentuh 79%. Hebatnya lagi, 94% karyawan ikut berpartisipasi dalam jejak pendapat ini. Untuk sebuah industri dengan tekanan operasional setinggi itu, angka ini benar-benar luar biasa. Terus, biar semua tim punya visi yang sama soal lingkungan, mereka bikin program internal yang seru banget, namanya Aksi Iklim Greenfish. Program e-learning ini nggak cuma mengajarkan kesadaran lingkungan dasar, tapi juga melatih staf menggunakan analitik data. Artinya, tiap orang benar-benar diberdayakan buat mencari cara kerja yang lebih efisien setiap harinya, yang ujung-ujungnya bakal memotong jejak karbon perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, agenda tentang menjalankan operasi bisnis yang bertanggung jawab. Ini membahas soal keterlibatan komunitas dan pembangunan berkelanjutan, karena pada dasarnya PSA selalu memprioritaskan tanggung jawab absolut kepada komunitas lokal. Keberlanjutan itu bukan cuma soal mengurangi emisi pabrik, tapi juga soal membawa nilai ekonomi dan sosial yang positif. Setuju banget sama apa yang dibilang grup chairman mereka, Peter Vosser. Target lingkungan yang ambisius itu nggak bakal ada artinya kalau kita tidak ikut mengangkat kesejahteraan orang-orang yang tinggal persis di luar gerbang pelabuhan. Tanggung jawab sebuah bisnis itu wajib dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat sekitar. Dan aksi nyatanya benar-benar kerasa. Mereka udah menyumbang sekitar $750.000 untuk ratusan badan amal. Belum lagi pas ada krisis kebakaran hutan di British Columbia, staf terminal mereka langsung turun tangan membantu evakuasi korban. Dari sisi teknis, mereka berhasil menghemat 53.000 ton emisi karbon cuma dengan keputusan memakai beton berkelanjutan saat membangun infrastruktur di Tuas Port. Keputusan simpel di tingkat lokal tapi dampaknya luar biasa global. Terakhir, kita masuk ke pembahasan bersama menciptakan masa depan berkelanjutan. PSA sadar betul, musuh raksasa yang sangat kompleks kayak perubahan iklim ini nggak mungkin bisa dikalahkan sendirian. Perubahan di tingkat sistemik ini butuh kolaborasi yang radikal dari semua pihak tanpa terkecuali. Coba perhatikan visual dari sampul laporan mereka di tahun 2021 ini. Pesannya dalam banget. Bergandengan tangan ini menyimbolkan kerjasama melintasi batas industri, menggandeng pemerintah, dan bahkan bekerja sama dengan kompetitor sekalipun demi memperluas cakrawala pertumbuhan ekonomi yang hijau. Semuanya harus bahu-membahu. Nah, sampai kita di penghujung materi, ada satu pertanyaan krusial yang ingin saya sampaikan. Dari semua sistem global yang baru saja kita bedah, terbukti jelas kalau kita semua ini saling terhubung satu sama lain, dan pastinya terhubung dengan alam. Jadi pertanyaannya, peran apa yang akan Anda ambil dalam rantai pasok masa depan yang berkelanjutan ini? Langkah atau keputusan kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini buat ngebantu membentuk masa depan yang lebih hijau? Silahkan direnungkan ya. Terima kasih banyak udah mengikuti sesi bedah materi kali ini. Terus semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.